Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, itu alima yaumul ilmah, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang-bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu di bidang pengetahuan itu. Pengetahuan juga merupakan hasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak turut memperkaya kehidupan kita. Perubahan pengetahuan itu memiliki 4 fase. Yang pertama, 1. Sampai revolusi industri, pengetahuan diterapkan kepada ada. Artinya, pengetahuan lebih bersih, kontemplatif, yaitu mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri, bukan untuk tujuan-tujuan yang didasarkan pada kemanfaatan undang-undang. 2. Baru pada saat revolusi industri, pengetahuan menjadi sumber perbuatan doi. Yang ketiga, pengetahuan tidak hanya dikaitkan dengan tindakan, tetapi dikaitkan dengan kajian tentang pekerjaan. Yang keempat, fase terjadinya ketika pengetahuan diterapkan pada pengetahuan. B. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah atau dikenal dengan sains semu diperoleh terutama dengan mengandalkan dugaan, perasaan, keyakinan dan tanpa diikuti oleh perasaan, keyakinan dan pemikiran yang cermat. Oleh karena itu, pencarian pengetahuan dengan cara ini prosentase kebenarannya rendah. Sampai saat ini belum ada metode tertentu atau khusus yang dapat digunakan untuk mendekati kebenaran pengetahuan non-ilmiah. Namun umumnya manusia melakukan pendekatan terhadap suatu hal melalui beberapa cara seperti mitos, prasangka, intuisi, dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pencarian pengetahuan dengan cara ilmiah berdasarkan pemikiran rasional, pengalaman empiris, fakta, maupun referensi. Pengetahuan sebelumnya, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara atau metode ilmiah disebut ilmu deilangeng. Memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai bidang. C. Unsur-unsur pembentukan ilmu pengetahuan. Keberadaan ilmu pengetahuan terbentuk dari hukum secara khusus dan teori yang lebih general, baik dalam rumusan hukum maupun teori, melibatkan unsur konsep yang merupakan konstruksi mental dalam mengimplementasikan prestasikan hasil observasi. Konsep merupakan simbol-simbol yang membantu untuk mengorganisasikan pengalaman. Hukum adalah korelasi antara dua konsep atau lebih dekat dengan kaitan dengan hal-hal terobservasi. D. Ilmu pengetahuan dalam persepsi Islam. Orang yang baca Al-Quran akan mendapati materi ilmu yang terdapat pada surah Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah yang secara seimbang dan dari semua kata yang jadinya kata benda, kata kerja, dan kata keterangan beberapa ratus kalinya. Dan dari pemaparan Islam, ilmu dalam Islam mendapati posisi yang penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan maka Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munajah ayat 11. Wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perintah membaca Iqra. Konsepsi ilmu dalam Islam memisahkan secara dikotomatis antara iman dan ilmu pengetahuan. Orang yang beriman tanpa informasi pengetahuan dan namun tidak bertambah imannya, maka orang tersebut dijauhkan dari petunjuk Allah. Beriman memasyarakatkan untuk berilmu seperti firman Allah, hanya orang-orang berilmu ulama yang betul takut pada Allah. Surat Al-Fatir ayat 28. Dalam konteks beragama, manusia tidak mengetahui hakikat yang benar dan dalam pandangan Islam itu ditolak. Manusia secara lahir, batin, mental, spiritual diberikan kemampuan dan mengetahui. Persepsi inderawi meliputi 5 indera: pendengar, melihat, perasa, penyium, penyentuh, daya ingat atau memori, penggambaran, dan estetis. E. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Al-Ghazali menemukan bahwa ada 3 jenis ilmu. Pertama, ilmu rasional yang menurut Al-Ghazali tidak dianjurkan oleh agama
untuk dipelajari, sebagian mengandung dan sebagian lagi hanya dugaan-dugaan spiritual. 2. Ada ilmu transisional atau ilmu yang didasari oleh riwayat pendapat otoris terdahulu, yang tentu tidak dimaksud oleh Al-Ghazali adalah genre tafsir yang dikenal dengan tafsir bi al-matsur. Meskipun ada peran akal di sana, tapi tidak sangatlah minimal karena tidak diutamakan hanyalah ingatan yang kuat. Ketiga adalah ilmu yang menggabungkan antara akal dan tradisi. Tradisi antara penalaran dan riwayat. Ilmu usul fikih disebut dengan ilmu aqlani sebab di sana akal tidak berjalan sendiri, begitupun wahyu. F. Hubungan antara sains dan Islam. Hubungan antara sains dan Islam tidak terlepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam. Umat Islam mulai mempelajari dan atau melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama sampai abad ke-5 Hijrah, hingga menjadikan diri mereka sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Iqra merupakan bacalah, telitilah, dan dalamilah. Ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Ada bacaan alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang pertama, seluruh pengetahuan termasuk pengetahuan kemalaman sains ada dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran hanya sebagai petunjuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. G. Faktor-faktor pendorong kemajuan sains dalam peradaban Islam. Faktor-faktornya antara lain yaitu 1. Universalisme, tolong-menolong secara universal memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat dihilangkan dari ajaran Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan Islam. 2. Toleransi. Sesungguhnya sikap toleransi dalam Islam sangat nampak pada setiap perintah dan larangannya, bahkan sampai ke detailnya. Maka seharusnya sikap ini menjadi kebangkitan baru untuk mengubah suatu bangsa menjadi bangsa yang bisa saling bertoleransi, apalagi dalam hal ilmu. Berbagi ilmu itu tidaklah sulit, tidak akan merugi, malah akan mendapatkan wawasan baru dan juga teman-teman tentunya yang akan sangat berterima kasih karena telah diajarkan. 3. Karakter pasar internasional. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peran penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak suatu negara yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagang yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. 4. Penghargaan terhadap sains dan saintis. Memberikan penghargaan kepada sains maupun saintis menjadikan mereka tahu bahwa mereka dibutuhkan dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini, membuat mereka menjadi semakin semangat untuk menemukan hal baru. Lagi seperti Khalifah Al-Ma'mun membangun Baitul Hikmah di Baghdad, beliau mengirim wakil-wakilnya ke segala penjuru daerah untuk mencari naskah-naskah tentang materi pendidikan dan sains. Motif dasarnya adalah kepentingan orang lain dan bukan materialistik. Keterpaduan antara tujuan dan cara sangatlah penting. Dapat membedakan antara tujuan dan cara, seperti contoh, jikalau kita punya tujuan yang jelas mengapa kita sekolah, tentunya kita tidak akan mencontek, karena dengan cara tersebut kita tidak akan mendapatkan pelajaran yang berguna bagi kehidupan kita kedepannya. Jadi harus ada keterpaduan antara tujuan dan cara. Apabila kita memiliki tujuan yang benar, tentu kita juga harus meraihnya dengan cara yang benar juga. Sangat jelas bahwa tujuan membedakan cara kita melakukan sesuatu, sehingga tujuan sangatlah penting dalam kehidupan. Ketika sains dan teknologi mengalami proses sukalarisasi, dikosongkan dari nilai-nilai ketuhanan seperti sains barat pada umumnya, maka tujuan akhir dari sains itu ialah semata-mata manfaat nafiah, baik yang bersifat fisik seperti kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan, maupun kepuasan intelektual dan kebanggaan. Sedangkan ukuran manfaat itu bersifat relatif dan sungguhnya dipenuhi secara hakiki. H. Pendekatan sains dalam Islam. 1. Ijazul Quran. Pendekatannya adalah mencari kesesuaian penemuan ilmiah dengan ayat Quran.
Sang Maha Ilmu menyampaikan ilmunya melalui kalam, dan muncul dua jalan, yaitu A. Kalam kitab, yakini melalui kitab-kitab yang kita sebut dengan kitab suci. B. Kalamul kaun, yakini melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang umum yang bisa dipelajari oleh siapapun juga tanpa memandang agama masing-masing. Kalamul kitab atau kitab suci di sini mengajarkan kepada manusia tentang ilmu-ilmu yang bersifat ritual, ibadah, pengabdian kepada Tuhannya melalui berbagai cara dan sarana, dan biasanya juga mengantarkan tentang pokok-pokok yang mesti dilakukan di dunia demi pengabdian Sang Maha. 2. Islamization Disciplines, yakini membandingkan sains modern dan khazanah Islam untuk kemudian melahirkan textbox orisinil dari ilmuwan muslim. Penggagasan utama adalah Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya yang terkenal Islamization of Knowledge 1982. Ide Al-Faruqi ini mendapatkan dukungan yang besar sekali, dan dialah yang mendorong pendirian International Institute of Islamic Studies di Washington, yang merupakan lembaga yang aktif mengukirkan program seputar Islamisasi pengetahuan. Berencana Islamisasi pengetahuan Al-Faruqi bertujuan A. Penguasaan disiplin ilmu modern. B. Penguasaan warisan Islam. C. Penentuan relasi khusus Islam bagi setiap bidang pengetahuan modern. D. Pencarian cara-cara untuk menciptakan perpaduan kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern melalui survei masalah umat Islam dan umat manusia. E. Pengarahan pemikiran Islam ke jalan yang menuntutnya menuju pola ilmiah dari Allah. F. Relasi praktis Islamisasi pengetahuan melalui penulisan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam dan menyebarkan pengetahuan Islam. 3. Membangun sains pada pemerintah Islami. Ide ini terutama pada proses pemanfaatan sains dalam lingkungan Islam. Pastilah sains tunduk pada tujuan mulia. Ilmuwan Pakistan Z.A. Hashmi memasukkan Abdus Salam dan Habibi kepada kelompok kecanggihan teknologi yang mereka banggakan mampu membantu mereka untuk mewujudkan ambisinya. Bahkan kekuatan teknologi mereka mampu memaksa dunia tunduk di bawah kakinya. Hanya saja dalam perkembangan teknologinya tidak disertai motivasi spiritual, sehingga menjadikan mereka sombong atas keberhasilannya, dan pada akhirnya mereka akan hancur ditelan sejarah. 4. Menggali etimologi sains Islam murni. Etimologi sains Islam murni digali dari pandangan dunia Islam, dan dari sinilah dibangun teknologi dan peradaban Islam dipelopori oleh Zainuddin Sardar dalam bukunya Islamic Futures, The Hope of Ideas to Come. Dengan itu dia mengkritik ide Al-Faruqi dengan pemikiran A. Karena sains dan teknologi lah yang menjadi struktur sosial, ekonomi, dan politik yang menguasai dunia. B. Tidak ada kegiatan manusia yang dibagi-bagi dalam kotak-kotak. C. Psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. D. Menerima bagian-bagian disipliner pengetahuan yang dilahirkan dari epistemologi Barat, berarti menganggap pandangan dunia Islam lebih rendah daripada dunia Barat.